Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kembali lagi berjumpa dengan saya Ade Dorcas dalam sajian FinTalk Financial Talk edisi Senin 21 Desember 2020. Dan selama 1 jam ke depan saya akan menemani hari Anda. Seperti biasa pemirsa, di FinTalk Financial Talk kita akan membahas tentang finansial yang pastinya tidak jauh-jauh dari setiap kita yang adalah pelaku ekonomi. Nah, kali ini topik yang diangkat yakni perencanaan dan pelaporan pajak bagi usaha baru. Yang pastinya sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang paham betul tentang materi yang kita angkat kali ini, yakni ada Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati SE AKMPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ade. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, sehat, baik-baik saja. Ya, jadi di Studio Gempol 38 kita juga sudah kehadiran seorang yang sangat paham tentang perpajakan, yakni Bapak Inyoman Putra Yasa SE MSI BKP. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Setungkara sehat. Ya, jadi sudah siap, Pak ya? Siap. Untuk membawakan materi hari ini. Siap. Oke. Jadi tentang perencanaan dan pelaporan pajak bagi usaha baru. Ini banyak sekali memberi tanda tanya bagi orang-orang yang baru membuka usaha baru tentang pajak. Apa itu pajak? Oke, agar kita lebih tahu lagi sebenarnya pajak itu apa, tanya Bu Trisna dulu. Bu Trisna boleh dijelasin gitu ya, pajak itu sebenarnya apa sih, Bu? Iya, oke, Ade. Hari ini kita mengambil tema tentang perpajakan ya. Terus kita akan sharing di sini bagaimana perpajakan untuk usaha baru, karena saya pikir ini juga adalah salah satu topik jika kita ingin memulai usaha, bahwa pajak itu sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja gitu. Jadi itu adalah salah satu yang juga harus kita manage, harus kita kelola agar usaha kita memiliki keberlangsungan di masa yang akan datang. Oke, pajak itu apa? Nah, ini kalau orang akuntansi, pajak adalah menurut undang-undang. Saya nggak terlalu textbook banget ya, nanti saya lupa gitu. Intinya pajak itu adalah iuran ya, iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang diatur menurut undang-undang tentu saja. Jadi ada undang-undang yang mengatur itu, bersifat memaksa. Nah, jadi bersifat memaksa ini adalah adanya obligasi atau kewajiban masyarakat untuk membayar pajak itu sendiri, gitu. Kemudian pajak itu juga tidak mendapat tidak mendapat imbal jasa secara langsung ya, beda kayak retribusi gitu. Jadi kita bayar pajak tuh seolah-olah nggak dapat kontraprestasinya langsung gitu, sehingga nggak merasa tuh kita apa yang bisa kita dapatkan dari pajak itu sendiri gitu. Padahal pajak itu adalah sesuatu yang kita bayar, kemudian oleh pemerintah itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan tentu saja. Nah, itu kurang lebih definisinya ya. Jadi iuran yang dibayarkan oleh masyarakat berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, namun pajak itu sendiri akan digunakan untuk pembangunan negara itu sendiri. Berdasarkan dari beberapa yang saya baca juga bahwa ada beberapa kecenderungan masyarakat itu enggan untuk membayar pajak gitu, enggan membayar pajak ya. Yang pertama adalah ketidaktahuan. Jadi pengetahuan perpajakannya itu yang masih belum dimiliki oleh masyarakat, terutama mungkin bagi pengusaha yang baru akan memulai usahanya. Seperti kita tahu bersama bahwa syarat orang memiliki kewajiban perpajakan itu wajib punya NPWP tentu saja. Jadi NPWP itu wajib. Jadi kalau nggak punya NPWP ya sudah, kita nggak punya kewajiban perpajakan sebenarnya. Terus berikutnya pada saat kita ingin memulai usaha, nah kita perlu izin usaha biasanya ya kan. Jadi kita membuat perizinan usaha ataupun kita membutuhkan dana sumber permodalan di bank. Nah, salah satu persyaratannya adalah NPWP. Sehingga masyarakat atau pelaku UMKM itu membuat NPWP hanya untuk kebutuhan itu saja gitu. Jadi dia membuat SIUP ataukah dia mengajukan kredit ke bank. Jadi setelah punya NPWP, seringkali masyarakat itu tidak tahu what next-nya gitu. Apa yang harus dia lakukan setelah memiliki NPWP itu. Seperti yang saya bilang bahwa NPWP adalah syarat masyarakat atau syarat wajib pajak untuk melakukan pelaporan perpajakannya. Nah, mungkin yang pertama mereka enggan karena pengetahuannya tidak tahu gitu. Jadi dia tidak memiliki pengetahuan. Terus yang kedua,
ada juga kecenderungan orang itu membandingkan dengan pelaku yang lain gitu ya. Jadi maksud saya malas di sini dia membayar pajak, malas membayar pajak karena orang lain juga tidak bayar. Nah gitu. Jadi merasa bahwa kok saya yang bayar tapi dia dengan jenis usaha yang sama dia juga tidak bayar pajak seperti itu. Jadi semacam ada pembelaan diri sendiri bahwa oh saya nggak bayar, dia nggak bayar, saya juga nggak usah bayar seperti itu. Jadi kalau kita lihat mungkin kesadaran ya, bahwa kesadaran wajib pajak itu atau budaya untuk membayar pajak masyarakat kita juga masih belum baik gitu. Nah berikutnya adalah merasa bahwa pajak itu beban sih sebenarnya ya, setuju sih sebenarnya. Jadi pajak itu merupakan beban atau biaya sebenarnya yang mengurangi laba itu sendiri gitu. Jadi usaha saya masih belum dapat seberapa ini kan, tetapi saya sudah harus membayar pajak. Nah, kita nanti cross check dengan Pak Putriyase bagaimana sih seharusnya pelaporan perpajakan itu sendiri, sehingga nanti pelaku usaha itu tidak merasa bahwa pajak itu adalah beban. Meskipun termasuk biaya ya, kalau kita di orang akuntansi ya pajak itu adalah biaya yang harus mengurangi laba sebenarnya. Tetapi yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana memanage pajak itu sendiri supaya nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena kita tahu bersama bahwa banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang keberlangsungan usahanya tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satu alasannya karena masalah perpajakan. Nah, tentu saja kita tidak ingin seperti itu gitu. Jadi pajak itu menurut saya bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi bagaimana dia di-manage, bagaimana dia dikelola agar menghasilkan agar menghasilkan laba yang optimal semacam itu. Ya, mungkin itu pengantarnya dulu Ade. Nanti selebihnya kita ngobrol lagi dengan Pak Putre ya. Jadi langsung ke Pak Putre nih ya. Kita tanya ke Pak Putre. Jadi tadi sempat disebutkan oleh Bu Trisna tentang wajib pajak, Nah, boleh dijelasin dulu Pak, sebenarnya siapa sih wajib pajak ini? Terima kasih Adi dan Bu Trisna. Jadi kalau kita berbicara wajib pajak itu sebenarnya adalah dalam hal ini masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjektif itu seperti apa kan gitu, jadi pertanyaan berikutnya. Jadi subjektif itu adalah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sehingga dia bisa dikatakan sebagai seorang subjek pajak. Nah, yang disebut dengan menurut peraturan perundang-undangan, subjek pajak yang dimaksud adalah yang pertama, kalau kita WNI itu kita lahir di Indonesia, itu sudah pasti. Kemudian kalau kita misalkan adalah warga negara asing, itu harus ada syaratnya. Apakah dia bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau tidak. Nah, contoh-contoh seperti itu yang dikatakan sebagai memenuhi syarat sebagai seorang subjek pajak. Nah, kemudian kita ke syarat berikutnya, ada objek. Apakah ada penghasilan yang dia terima di Indonesia? Kalau iya, maka sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka dia harus mengurus yang namanya dia harus mendaftarkan dirinya secara sukarela untuk dibuatkan NPWP sehingga dia bisa kita sebut sebagai seorang wajib pajak. Nah, itulah yang bisa kita sebut sebagai seorang wajib pajak. Jadi kewajiban apa saja sih yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak itu, Pak? Kalau kita berbicara kewajiban secara garis besar bagi seorang wajib pajak akan ada 2 kewajiban besar yang harus mereka penuhi. Yang pertama adalah ketika mereka memiliki objek pajak, apakah itu harta, kemudian apakah itu atas penghasilan dan lain sebagainya, maka mereka memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak atas penghasilan atau atas sesuatu yang mereka miliki. Kemudian kewajiban besar berikutnya adalah setelah mereka melakukan pembayaran, mereka memiliki kewajiban untuk melakukan yang namanya pelaporan. Nah, pelaporan ini pun kita bagi menjadi 2 garis besar. Ada yang disebut dengan pelaporan massa, ada yang disebut dengan pelaporan tahunan. Untuk massa itu ada 2, massa PPH dan PPN. Kemudian tahunan itu juga ada 2 untuk orang pribadi dan untuk badan. Nah, dua kewajiban besar inilah yang terkadang saya udah bayar nih, ya kan? Selanjutnya mereka lupa untuk menyampaikan
apa yang mereka sudah bayar itu untuk mereka sampaikan dalam surat pemberitahuan. Sehingga kadang-kadang mereka hanya, dalam hal ini wajib pajak, terkadang mereka sudah bayar tapi kadang terlambat dan lupa untuk melaporkan, sehingga mereka terlihat seperti tidak melaporkan kewajiban mereka. Nah, itu yang sering terjadi masalah di masyarakat. Gitu. Oke, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan yang kejadian-kejadian yang sering terjadi gitu Pak, ya sudah bayar tapi lupa melakukan pelaporan. Ya, kalau boleh tahu berapa sih rentang waktu dari masa bayar terus ke masa pelaporan? Karena kenapa nggak bayar langsung lapor aja gitu kan? Kalau kita berbicara jangka waktu, ini tergantung jenis dari pajak yang kita bayar. Apakah pajak yang kita bayar itu adalah untuk yang masa atau untuk tahunan? Kalau kita berbicara masa, PPH itu paling telat itu tanggal 15 harus sudah melapor setiap bulan. Artinya kita bayar pajak untuk bulan anggaplah bulan November, kita itu memiliki waktu paling lambat untuk membayar tanggal 10 Desember dan paling lambat tanggal 15 Desember itu sudah laporan. Harus lapor untuk bulan. Untuk masa lah ya. Kalau untuk PPN itu memiliki jangka waktu akhir bulan berikutnya. Jadi kalau PPN-nya bulan November, kita memiliki waktu sampai dengan akhir Desember untuk melaporkan SPT masa kita. Sedangkan untuk SPT tahunan orang pribadi itu kita akan memiliki waktu kurang lebih 3 bulan, bukan kurang lebih ya, 3 bulan. Itu dari Januari tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan pajak kita untuk tahun 2020 kita memiliki waktu kalau memang kita kurang bayar itu selama 3 bulan dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret kalau orang pribadi. Kemudian untuk badan itu sampai dengan 30 April. Terkecuali ada kebijakan seperti kemarin kebetulan ada kebijakan dari DJP untuk memundurkan jangka waktu pelaporan. Nah, tapi kan kita nggak tahu kan apakah ada pemunduran lagi atau tidak ya. Jadi harapan kita sebagai wajib pajak ya kita melaporkan, membayar ya tepat waktu saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Jadi kembali lagi ke topik kita terkait mereka yang membangun usaha baru. Jadi dalam usaha baru ini apa saja sih yang perlu diperhatikan tentang terkait pajak yang harus mereka bayarkan ini, Pak? Bagi teman-teman yang boleh dikatakan akan akan memulai usaha terkait dengan ini sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah perencanaan pajak yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ketika kita seperti yang Bu Trisna tadi untuk legalitas kita kan pasti akan mengurus SIUP dan lain sebagainya. Itu kan kita pasti akan memilih bentuk usaha yang akan kita buat, apakah UD, CV dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perpajakan, pemilihan bentuk usaha ini adalah merupakan salah satu bagian perencanaan pajak yang bisa kita lakukan. Kenapa? Ketika misalkan kita memilih UD, akan ada ikutan pajak yang harus kita bayarkan berkaitan dengan UD ini. Kemudian kalau kita memilih CV, akan banyak jenis pajak yang berbeda yang akan lebih banyak yang akan kita bayarkan ketimbang kita memilih UD. Itu salah duanya. Nah, kemudian seperti tadi juga sudah disebutkan Bu Trisna terkait dengan kepemilikan NPWP. Kita juga harus paham kapan kita harus memiliki NPWP. Karena apa? Ketika kita tidak paham kapan kita memiliki NPWP, ada kebijakan dalam hal ini, ada sanksi yang akan menunggu kita. Apakah sanksinya nanti adalah adanya kenaikan tarif yang kita terima? Misalkan kalau normalnya, kalau kita bertransaksi dengan misalkan kita ambil proyek daerah misalkan, kalau tarif normalnya 1,5, kalau kita nggak punya NPWP, berarti kita akan dipotong 2 kali lipat, jadi kita akan dipotong 3%. Itu kan lumayan tuh. Kemudian kalau kita tidak memiliki NPWP tapi sudah memiliki penghasilan dan sesuai disyaratkan, kalau kita usaha itu paling lambat adalah 1 bulan setelah akhir bulan berikutnya setelah kita mulai beroperasi. Dan kalau itu tidak kita miliki NPWP-nya, otomatis seperti yang saya jelaskan tadi, tarif yang akan lebih besar, yang seharusnya kita kan kita berhemat untuk membayar pajak sesuai dengan tarif yang harusnya kita bayar, tapi ketika kita nggak punya NPWP akan ada biaya lebih.
yang harus kita yang harus kita bayarkan. Nah, ini juga berkaitan dengan pencatatan yang tadi ketika kita ada sanksi di situ. Secara fiskal, secara secara pajak, ketika kita ada sanksi denda, kemudian sanksi bunga dan lain sebagainya yang harus kita bayarkan secara fiskal, ini tidak akan kita akui. Tidak diakui secara pencatatan fiskal. Artinya apa? Akan ada biaya yang hilang dalam pencatatan kita yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung pajak badan kita. Otomatis ketika biaya ini hilang, keuntungan yang kita atau laba yang kita peroleh itu akan semakin meningkat. Nah, laba meningkat ini tentu saja ada pajak yang lebih tinggi yang harus kita bayarkan. Nah, itu salah duanya. Kemudian terkait dengan kebijakan perusahaan setelah dia berjalan, ini juga ini juga merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Misalkan apakah terkadang, paling gampang gini, terkadang bagi perusahaan yang oke lah dia menggunakan mata uang asing misalkan, terkadang mereka menggunakan kurs Bank Indonesia, tapi secara fiskal kita harus menggunakan kurs Menteri Keuangan. Ada kemungkinan akan ada selisih di situ yang yang apakah nanti bisa menambah penghasilan perusahaan atau mengurangi penghasilan perusahaan. Ini juga akan ada efek ke pajak yang harus kita bayar. Nah, seperti itulah contoh ketika kita melakukan yang namanya bagian dari sebuah perencanaan pajak. Oke, jadi benar-benar harus detail memperhatikan hal-hal yang benar-benar harus diperlukan gitu ya Pak ya dalam sebuah usaha yang baru akan dibangun. Betul, gitu ya. Betul. Pemahaman kita juga akan aspek perpajakan seperti yang Bu Trisna jelaskan tadi, itu juga memiliki dampak yang cukup besar terkait dengan bagaimana dalam tanda kutip kita memanage pajak yang harus kewajiban perpajakan yang harus kita bayarkan. Oke Pak, mungkin ada kejadian atau beberapa kasus yang mereka nih ingin nih pengen jadi seorang yang wajib pajak yang baik gitu ya, cinta negara, wajib bayar pajak gitu. Cuma mereka masih bingung gimana sih caranya bikin NPWP. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan gitu Pak. Banyak ya, banyak yang seperti itu. Kadang-kadang mereka bertanya, saya harus daftar di mana, kemudian persyaratannya apa. Sebenarnya kalau untuk membuat NPWP, apalagi dengan zaman sekarang itu gampang ya. Dengan terus terang, kalau kita ngomong pajak dengan COVID ini sebenarnya agak sedikit beruntung. Kenapa? Segala sesuatunya dimudahkan oleh DJP sekarang. Karena apa? Untuk daftar sekarang kita bisa menggunakan yang namanya sistem sistem online. Lewat DJP online kita bisa mendaftar untuk memiliki NPWP. Jadi kalau kita orang pribadi misalkan cukup melampirkan KTP saja sudah selesai dan sudah memiliki NPWP. Tapi kalau kita usaha tinggal menambah legalitas usaha kita. Kalau tadi ada SIUP, lampirkan itu saja sudah bisa untuk kita mendaftar untuk memperoleh NPWP perusahaan. Itu gampang ya. Oke, berarti apalagi di masa sekarang ini semuanya gampang gitu Pak ya. Betul. Udah gitu. Jadi ini kesempatan nih buat yang mau bangun usaha dan mau membuat NPWP bisa disegerakan gitu ya. Nah Pak, saya pernah datang ke satu kios di pasar, daerah pasar sini ya. Jadi itu nggak ada nama tokonya. Jadi kayak kalau kita juga cari, jadi mendeskripsikannya itu ada terpal-terpal kok dia tokonya gitu ya. Padahal itu ada kios yang cukup besar gitu ya, tapi nggak ada papan nama, nggak ada yang menjelaskan, mendefinisikan bahwa ini tokonya dia gitu ya. Terus sempat lah nanya, Bu, kok nggak ada nama tokonya sih Bu? Jadi saya susah mau ngasih tahu orang mau belanja ke sini. Jadi dengan polosnya si ibu ini bilang, iya biar nggak kena pajak katanya. Nah, jadi saya juga kaget, wah ibu gitu. Jadi gimana sih Pak Putra mungkin menanggapi kejadian-kejadian seperti ini? Ini sudah boleh dikatakan saya pernah membuat riset gitu ya terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Memang itu adanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa seperti yang sudah jelaskan Bu Trisna tadi, kalau kita berbicara pajak ini tergantung dari sudut pandang mana kan gitu. Kalau kita berbicara negara ya
pajak ini adalah sumber penghasilan terbesar. Ya, 84,sekian persen, 80-an persen lah, itu sumbernya dari pajak. Tapi bagi sebagian masyarakat, pajak ini adalah beban bagi mereka. Karena apa ya? Ada penghasilan yang seharusnya bisa mereka manfaatkan, apakah untuk konsumsi, apakah untuk saving mereka, ada yang hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada penafsiran dari masyarakat, ini by riset loh ya, ada penafsiran dari masyarakat yang ketika dalam tanda kutip mereka kehilangan uang, setidaknya uang yang hilang itu versi mereka memiliki manfaat untuk diri mereka sendiri. Contoh misalkan kalau kita beli baju, ya kita dapat baju. Kemudian kita beli jasa, ya kita dapat jasanya. Tapi ketika kita bayar pajak, kita nggak tahu kita dapat apa dan kapan. Itu yang menjadi ini masih apa namanya yang masih terjadi di masyarakat sana. Ini yang sebenarnya menjadi PR DJP dan juga kebetulan kami akademisi gitu ya, PR kami juga bagaimana apa namanya istilahnya mengedukasi masyarakat bahwa seperti yang Ade juga katakan tadi, inilah salah satu wujud bela negara kita. Jadi kita nggak perlu ambil bambu runcing perang, nggak usah. Ini cuman dengan bayar pajak ini saja, itu aja deh. Ya, jadi ini sebenarnya bicara tentang kesadaran gitu. Betul, ya, kesadaran, kemauan, dan sebenarnya sedih-sedih juga dengarnya yang waduh dia nggak kena pajak ya, usahanya gede gitu ya. Ya, padahal usahanya itu lumayan besar gitu Bu ya, toko dengan barangnya banyak ada. Tapi responnya seperti itu, dan banyak juga kan usaha-usaha ya, pengusaha-pengusaha juga bilang kayak gitu yang baru-baru mulai. Aduh, jangan lu bikin logo, jangan lu bikin begini-begini nanti kena pajak dan sedemikian rupa gitu. Oke, mungkin tanggapan dari Bu Trisna terkait tentang ini gimana Bu? Ya, sama sih ya seperti tadi disampaikan sama Pak Putri, itu memang pajak itu beban sebenarnya kan ya. Terus berikutnya itu selalu yang di-compare itu adalah orang lain juga gitu, karena ada juga yang survei menyatakan ya seperti itu gitu. Itu pengusaha lain dia nggak bayar pajak juga gitu. Jadi seolah-olah pajak itu adalah bukan suatu keharusan gitu ya, bukan suatu keharusan. Tapi kalau saya sempat baca beberapa artikel di luar negeri sana, pajak itu sudah merupakan budaya gitu. Pajak itu sudah merupakan budaya. Jadi dalam artian bahwa dari sekian penghasilan saya harus menyisihkan itu untuk perpajakan, jadi untuk dibayar pajak. Toh juga kalau kita lihat tarif sekarang untuk MKM di bawah 4,8 miliar itu 0,5% loh, 0,5% dari penghasilan sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menyisihkan itu saja sebenarnya, jadi sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Mungkin masalah berikutnya adalah tidak paham. Berikutnya adalah tidak paham kita bagaimana melakukan penyelesaian atau pelaporan kewajiban perpajakan itu sendiri seperti apa gitu. Oke, jadi terima kasih Bu Trisna dan Pak Putra gitu ya. Banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita kali ini di Studio Gempol 38, tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah iklan berikut ini.